Jadi tahun pertama aku ikuti berbagai kegiatan gitu. Ada yang komunitas Android, web, robotik. Ketika kuliah aku berpikir UX itu seperti apa dan ketika udah kerja seperti apa gitu. Nah dulu ketika kuliah aku berpikir kalau bidang UI UX designer tuh di segi kita nge-manage energi dan juga nge-manage waktu gitu. Halo Sobat Karir, welcome back to Podcast Luar Kampus. Kali ini kita akan mengadakan Podcast Luar Kampus episode ke-7. Perkenalkan, nama saya Gina Adrenir sebagai host pada hari ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Podcast Luar Kampus bertujuan untuk membuka wawasan dan insight kepada mahasiswa terkait pasca kampus yang bertujuan untuk memberi nih insight-insight tentang apa aja sih yang harus dilakukan dalam persiapkan karir. Tema yang kita bawakan hari ini adalah Navigating Career Paths Adapting to Rapid Change, di mana narasumber akan sharing tentang pengalaman dalam mempersiapkan karir dengan cepat. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Fitra Andika, alumni IPB Departemen Ilmu Komputer yang sekarang bekerja di Bank Indonesia sebagai UI UX Designer. Halo Kak Fitra, sapa dulu dong ke Sobat Karir. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak. Oke Kak Fitra, jadi boleh dong memperkenalkan diri dulu mungkin ya, kesibukannya apa sekarang, boleh Kak? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Fitra Andika. Sekarang aku kerja di Bank Indonesia sebagai UI UX designer dan di IPB aku merupakan angkatan 55 jurusan ilmu komputer. Oke, menarik banget. Berarti Kak Fitra ini baru 2 tahun ya kayak di atas aku. Berarti masih muda banget ya kayak angkatan 55 udah kerja di Bank Indonesia. Keren banget teman-teman. Oke, mungkin kita langsung masuk kayak ke sharing session kali ini. Aku mau nanya nih Kak, boleh dong ceritain pengalaman dan perjalanan karir Kak Fitra mulai dari persiapan sampai menjadi posisi sekarang ini. Karena aku lihat dan udah pernah research juga nih kayak di LinkedIn Kak Fitra ini. Mungkin Sobat Karir ada yang belum tahu ya, Kak Fitra ini merupakan duta IPB dulunya di tingkat ketiga ya Kak, betul ya Kak ya. Dan juga pernah intern juga di Telkomsel. Mungkin boleh dong Kak ceritain pengalaman perjalanan karir Kak Fitra. Oke, mungkin kalau ditarik ke belakang, itu berawal dari ketika aku masuk kuliah IPB gitu. Aku diterima di IPB jurusan ilmu komputer dan menurut aku dengan kuliah di IPB itu suatu privilege gitu. Karena waktu itu saingannya sangat banyak gitu bisa diterima di IPB. Nah di tahun pertama karena aku masih belum tahu nih pengen fokus bidang apa gitu di bidang IT. Jadi tahun pertama di IPB itu di jurusan ilmu komputer ada komunitas yang bisa ikuti di luar kelas gitu. Biasanya kegiatannya malam ataupun sore gitu. Jadi tahun pertama aku ikuti berbagai kegiatan gitu. Ada yang komunitas Android, web, robotik, sampai ada desain gitu. Jadi tahun pertama diikuti sampai akhirnya tahun pertama itu fokus di bidang front end web gitu. Dijalani terus lanjut ke tahun kedua, setelah jalani berbagai kegiatannya, lama-lama aku ngerasa kayak kok lebih nyaman di bidang UX design ini gitu. Karena aku ngerasa suka dan nyaman dengan berinteraksi dengan orang, memahami proses bisnis dan juga berkaitan dengan bidang desain. Sampai akhirnya ketika udah memutuskan pengen fokus bidang UX design aja gitu. Jadi di tahun kedua itu aku udah mulai ikuti berbagai kegiatan di luar kelas. Mulai dari ikut workshop atau seminar yang diadain di luar, bahkan waktu itu masih ingat ketika belum COVID, misalkan kelar kuliah itu jam 5 sore gitu. Nah malamnya itu ada acara meetup online startup bidang desain gitu kan di Jakarta misalkan gitu, berbagai startup ngadain. Jadi pulang kuliah bela-belain ke Jakarta gitu, langsung jalan ke sana. Acaranya mulai jam 7 gitu, datang ke sana, pulang-pulang udah jam 11 ke Bogor tuh, itu sering banget kayak gitu. Karena waktu itu ngerasa nggak cukup nih ilmunya di kuliah doang gitu untuk mempelajari bidang UX gitu. Selain itu juga belajar kayak dari course online, bisa juga dengan ketemu-temu dengan mentor yang udah merupakan expertise di bidang UX di startup gitu. Nah jadi ketika udah menjalani hal itu dibarengi dengan mengikuti lomba-lomba bisnis, lomba-lomba UX design dari tahun kedua dan tahun ketiga gitu. Nah beranjak ke tahun keempat, nah disitulah aku ngerasa kayak kayaknya sekarang udah harus mulai persiapan karir nih gitu. Karena dari awal kuliah tuh udah planning tiap tahun tuh udah cukup jelas apa yang harus dilakuin gitu. Bisa dibilang kayak bikin roadmap selama kuliah lah gitu. Nah jadi di tahun keempat aku udah nargetin untuk ikut magang. Nah jadi
pas banget waktu itu, pas akhir semester 6, aku udah mulai coba cari-cari lowongan-lowongan intern. Pas banget waktu itu buka kampus Merdeka batch pertama. Nah, waktu itu aku masih ingat banget, belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi aku dapat informasinya di Instagram kalau salah. Jadi karena belum tahu mau apply kemana, udah apply dulu aja gitu. Dan berhubung di kampus Merdeka tuh bisa apply ke banyak perusahaan. Aku apply beberapa, banyak, ada yang corporate, ada yang startup juga gitu. Sampai akhirnya udah apply kayak lebih dari 20 ada kayaknya gitu. Sampai akhirnya ada yang sampai di tahap offering itu 2 perusahaan waktu itu. Ada yang pertama Telkomsel, yang kedua itu startup juga satu laginya. Nah, setelah pertimbangan akhirnya aku milih Telkomsel ini. Itu internnya selama 6 bulan sebagai UI UX designer gitu. Nah, setelah semester 7 magang di Telkomsel, lanjut lagi ke Mamikos. Itu sebagai product designer intern di Mamikos juga sebagai UX product designer selama 6 bulan. Nah, karena udah selama kuliah menjalani di bidang UX design, aku udah cukup banyak belajar gitu di luar yang mungkin di kelas nggak didapetin, tapi di magang banyak hal baru yang didapetin gitu. Sampai akhirnya ketika udah lulus, udah sidang, aku udah lebih siap lah gitu untuk apply kerja full time gitu. Lebih itu perjalanannya lah dari awal sampai sekarang gitu kerja di UX designer. Berarti Kak Fitri ini termasuk orang yang kerja linear ya, kayak dengan jurusannya, karena dari ilmu komputer juga, walaupun waktu tingkat pertama tadi apa Kak fokusnya? Bidang front end. Terus ujung-ujungnya jadi ternyata tertarik nih di bidang UI or UX designer, akhirnya sampai sekarang ya kayak di Bank Indonesia. Keren banget ya sobat karir semuanya. Oke, mungkin next ya kayak ke pertanyaan selanjutnya, boleh dong Kak kasih tahu skill set apa aja nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang UX designer. Karena mungkin sobat karir ada juga nih yang pengen jadi UI UX designer tapi masih bingung nih gimana sih caranya, skill set apa aja yang harus dibutuhkan. Mungkin bisa diceritain Kak. Oke, mungkin ini aku bakal share dua pandangan yang berbeda gitu. Dulu ketika kuliah aku berpikir UX itu seperti apa, dan ketika udah kerja seperti apa gitu. Nah, dulu ketika kuliah aku berpikir kalau bidang UI UX designer tuh kita dibilang jago itu kalau misalkan bikin desain yang desainnya futuristik atau misalkan warnanya banyak gitu kan. Tapi ketika sering berjalan waktu, ketika udah ikut intern, ketika udah ikut kerja juga, itu secara perlahan berubah gitu cara pandangnya gitu. Karena sebenarnya UX designer tuh bukan seberapa cantik ataupun seberapa bagus desain yang dihasilkan, tapi bagaimana caranya kita mendesain suatu produk itu memberikan solusi buat pengguna gitu, menyelesaikan masalah pengguna. Bagaimana pengguna itu bisa dengan mudah menggunakan produk yang kita bikin gitu. Jadi bukan soal seberapa banyak warnanya, seberapa bagus desainnya, enggak gitu. Tapi goalsnya adalah bagaimana pengguna dengan mudah menggunakan aplikasi ini dan nggak perlu mikir panjang gitu. Berarti, dan dari hal itu aku ngerasa yang terpenting bukan tools apa yang kita jago, kita yang bisa maksimalin, tapi lebih ke bagaimana kita berempati dengan user, kita mendalami atau mengetahui apa sih masalah user sebenarnya gitu. Nah, dari situ kita brainstorm. Nah, disitulah diperluin problem solving, critical thinking, dan di situ juga cara-cara skill komunikasinya, karena kita ketika udah kerja itu berinteraksi dengan banyak divisi gitu, nggak cuma soal desain doang, ada dengan divisi bisnis, teknologi gitu, bahkan banyak divisi lain, dan juga bagaimana kita bisa memahami proses bisnis di perusahaan tersebut gitu. Kurang lebih itu sih yang menurut aku hal yang harus kita pahami sebagai UI designer gitu. Keren banget nih kan nih. Tadi critical thinking dan juga ada komunikasi nih kan nih. Mungkin itu yang new insight ya bagi aku juga, karena kita perlu komunikasi. Maksudnya selama ini yang aku pikir sebagai seorang UI or UX designer tuh ya udah berarti ngedesain terus duduk di depan itu berarti kita harus komunikasi juga ya kayak dengan divisi lainnya, betul. Dan juga teman-teman, UI or UX designer itu bukan cuma ngedesain doang ya kayak, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah apa aja sih yang user rasakan kayak gitu ya kayak. Menarik banget. Jadi akhirnya sampai sekarang jadi UI or UX designer di Bank Indonesia. Keren banget ya teman-teman semuanya. Tadi kan aku udah nanya ya Kak tentang persiapan dan skill juga. Mungkin bisa kasih tahu dong Kak ke sobat karir, struggle apa sih Kak yang Kakak pernah rasakan dulu dari pas persiapan sampai sekarang ini? Mungkin pertama ya, di awal kuliah
karena tadi aku bilang masih belum tahu fokusnya bidang apa, dan mungkin di saat itu ngeliat teman-teman udah fokusnya udah tentuin nih dia misalkan fokusnya ke bidang Android, itu kayak ada rasa apa ya, insecure lah gitu. Oh teman-teman udah jelas nih kok, aku belum nih gitu, mau di bidang apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, struggle-nya mungkin di tingkat akhir kali gitu ya. Di tingkat akhir karena di situ di semester 7 aku harus menjalani kuliah sekaligus dengan intern juga gitu. Itu cukup apa ya, cukup struggle lah gitu. Karena kuliah tetap harus dijalani, intern juga harus diselesain nih gitu. Dan ditambah di semester 8 itu udah mulai skripsi gitu. Mulai skripsi dan intern. Mungkin di saat teman-teman bisa fokus dengan teman-teman lain bisa fokus dengan skripsi, tapi aku harus membagi waktu gitu. Bahkan kadang-kadang sering juga misalkan pagi atau siangnya skripsi atau kuliah, malamnya ngerjain kerjaan magang gitu. Jadi ya bahkan weekend pun ya mau nggak mau bawa laptop kerjain gitu. Jadi tapi menurut aku itu apa ya, nggak apa-apa dan itu proses lah gitu. Karena tentunya di masa-masa ketika kuliah, disitulah masa kita untuk belajar, mendapatkan banyak hal untuk bekal setelah kampus nantinya gitu. Iya, setuju banget Kak. Berarti bersakit-sakit dahulu ya kayak baru bersenang-senangnya sekarang ya. Oke Kak, mungkin aku mau nanya juga nih Kak, sedikit kepo karena aku juga semester 7 ya Kak ya. Dulu waktu pas semester 7 Kak Fitra ini masih ada matkul gak Kak? Itu gimana Kak cara nge-manage-nya kayak gitu loh, apalagi tugas-tugas kan ya banyak kayak gitu. Nah, itu sih salah satu hal yang sampai sekarang aku syukuri banget gitu karena ikut program Kampus Merdeka. Karena benar kata tadi di semester 7 aku masih ada sekitar 4 atau 5 mata kuliah gitu. Nah, tapi dengan adanya program Kampus Merdeka, setelah aku discuss dengan dosen pembimbing juga, dosen tuh bilang ketika role magang kita nyambung dengan mata kuliah yang aktif sekarang, itu bisa kita apa ya? Kita konversiin. Jadi waktu itu dari 5 mata kuliah aku bisa convert 2. Jadi cukup ikuti 3 mata kuliah, dan waktu itu kan COVID ya. Jadi aku bisa kuliah online gitu. Jadi kadang-kadang juga nyambi sih antara kuliah dan pekerjaan magang gitu. Jadi menurut aku dengan kemudahan konversi tadi sangat membantu sih untuk memperlancar kegiatan magang beserta kuliah juga di waktu yang bersamaan gitu. Berarti sekalian ya kayak nyambi antara kuliahnya juga oke, dan juga magangnya juga oke. Kebetulan juga bisa dikonversi juga ya kayak karena magang Merdeka ini juga, kampus Merdeka ini teman-teman. Jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan emas ya kayak. Dan satu lagi nih, mungkin yang sangat aku syukuri ya ketika kampus Merdeka itu aku bisa ngejadiin topik magang jadi topik skripsi. Itu sangat membantu banget sih gitu, sangat mempersingkat waktu gitu. Karena aku nggak perlu nyari topik baru lagi, udah bisa pakai topik magang, tinggal mengkonvert dari laporan magang ke format skripsi gitu. Jadi tinggal penyesuaian, dan itu menurut aku IPB sangat membantu sih untuk hal itu gitu. Jadi kayak wah ini apa ya, bisa memaksimalkan lah semua kesempatan yang ada selama kuliah gitu. Keren banget ya Kak ya. Berarti proses pengerjaan tugas akhir itu berapa bulan tuh Kak? Karena kan tadi kan sekalian juga sama magang Kak ya. Apakah lebih cepat gitu Kak, berapa bulan tuh Kak? Kalau kayaknya lebih cepat sih ya. Jadi aku nggak perlu bikin dari nol lagi, tinggal menyesuaikan. Mungkin ada beberapa part yang mungkin di laporan magang nggak ada, tinggal ditambahin di format skripsi gitu. Dan dengan aku bersamaan skripsi dan magang, aku bersyukur bisa lulus tepat waktu gitu. Jadi nggak perlu ada tambahan semester lagi. Keren banget ya Kak ya. Berarti bisa istilahnya balance lah Kak ya untuk kehidupan kampus dan juga magangnya. Oke, ngomong-ngomong tentang balance nih kan ya, aku mau nanya dong Kak. Kan sekarang kan mungkin relatable banget ya, zaman sekarang itu ngomongin work life balance segala macam. Nah, dulu gimana sih Kak Fitra itu menyeimbangkan antara intern ya terus sama kehidupan akademik? Mungkin bisa diceritain juga Kak, kayak misalnya kayak struggle-nya mungkin pernah juga kayak nggak dibolehin dosen, karena aku pribadi nih kayak itu sulit Kak kalau misalnya masih ada matkul kayak gitu Kak. Mungkin Kak Fitra pernah nggak merasakan kayak gitu Kak? Oke. Untuk terkait hal itu, yang pertama yang penting diskusi dulu ya, diskusi dengan dosen pembimbing, ceritain kalau misalkan waktu itu aku pengen apply magang Pak gitu, boleh nggak dengan kondisi aku masih ada kuliah gitu. Terus kuncinya emang di komunikasi, kita diskusiin, nanti dari dosen tentu akan memberikan solusi gitu ya. Dan tentunya ini kan bagus juga untuk persiapan kita, persiapan karir ke depannya gitu. Jadi ngobrol dengan dosen pembimbing, nanti kita akan diberikan guideline atau panduan untuk bagaimana cara mengajukan atau proses lainnya. Nah jadi dari itu kita bisa, kayak aku blank deh. Boleh ulang lagi nggak? Boleh. Iya. Oke.
aman aja, Sip. sorry. Aman, tenang aja. Jadi gak muter-muter. Gak apa-apa Kak. Oke, mungkin bisa langsung ya. Oke, mungkin relatable banget ya kayak zaman sekarang tuh nggak apa-apa work life balance, work life balance. Nah mungkin Kak Fitra boleh nih ceritain gimana sih Kak cara menyeimbangkan antara intern Kakak di Telkomsel dan di Mamikos juga ya kayak tadi ya sama di akademi. Karena pengalaman aku tuh kayak susah gitu Kak untuk mengajukan magang, apalagi kalau ada masih banyak matkulnya di semester 7, semester 8 kayak gitu Kak. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman sobat karir. Oke. Nah, itu benar sih. Tadi cukup membutuhkan tenaga juga ya, dan gimana cara kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan akademik dengan intern ataupun magang gitu. Yang pertama, menurut aku akademik tetap nomor satu. Bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu harus tanggung jawab kita menyelesaikan gitu. Nah, terkait dengan magang, waktu itu aku komunikasiin dengan dosen pembimbing, ceritain aku mau apply magang, terus gimana prosesnya, prosedurnya ketika aku masih ada kuliah gitu. Dan waktu itu karena waktu lagi COVID, jadi kuliahnya online. Jadi itu menurut aku cukup mempermudah bagaimana menyeimbangkan antara akademik dan juga magang gitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Yang pertama tadi ketika kita ada kuliah di hari itu, kita juga komunikasiin dengan mentor di tempat magang gitu. Biasanya kita punya mentor di tempat magang, ceritain kalau misalkan Mas atau Mbak, saya lagi ada tugas kuliah atau apa yang harus dikerjain cepet gitu. Nah nanti dari mentor tentu akan memberikan kemudahan bagi kita gitu, selama tugas yang diberikan kita itu selesai gitu. Jadi kita tetap utamain akademik dulu. Nah, misalkan nanti akademik udah selesai, kita juga lanjutin kerjaan magangnya gitu. Mungkin kayak aku bilang tadi, mungkin ada kerjaan di malam ataupun di weekend kalau misalkan lagi banyak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, itu cukup bisa bisa seimbang lah gitu, bisa dikelarin di hari itu. Jadi intinya bagaimana cara kita membagi waktu, tentuin prioritas mana yang paling urgent itu kerjaan duluan gitu. Dan juga intinya menurut aku di segi kita nge-manage energi dan juga nge-manage waktu gitu. Manage waktu, energi juga, dan juga komunikasi ya kayak yang terpenting itu. Karena kita kalau misalnya nggak saling terbuka ya gimana ya kayak misalnya kuliah juga dikerjain juga tapi intern juga kan kita jadi nggak fokus ya kayak. Betul, setuju banget sih Kak. Oke, menarik banget ya tadi kita sharing session bersama Kak Fitra Andika, di mana tadi Kak Fitra ini merupakan alumni IPB Ilmu Komputer dan sekarang kerja di Bank Indonesia. Oke, mungkin boleh Kak kasih closing statement dulu nih sebelum kita mengakhiri podcast luar kampus kita episode 7 ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, yang masih menyandang status mahasiswa gitu, bagi aku itu adalah kesempatan teman-teman buat belajar banyak hal, kesempatan buat ngelakuin banyak kesalahan, karena mahasiswa itu masih dimaklumi gitu kalau misalkan salah gitu. Jadi sekarang itu momen yang tepat gitu untuk belajar banyak hal, lakuin kesalahan nggak apa-apa gitu. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar, harusnya nggak kayak gini gitu. Dan ketika kuliah juga kita bisa mengeksplor banyak hal. Jadi nanti ketika udah lulus kita udah tahu nih mau bidang apa yang kita tekuni, mau fokus di bidang apa gitu. Jadi nggak usah dengerin kata orang lain, nggak usah kayak ngerasa tertinggal dari orang lain. Kita punya waktunya masing-masing gitu. Yang penting fokus, maksimalin waktu selama kuliah, karena ini nggak akan keulang 2 kali gitu. Dan apalagi bagi aku mungkin jauh ngerantau ya kuliah ke IPB gitu. Jadi sangat sayang sih ketika udah jauh ngerantau tapi nggak bisa dimaksimalin gitu. Iya, betul. Dan juga saran dari aku selagi masih kuliah, perluas koneksi gitu. Perluas koneksi. Itu akan sangat berguna sih untuk kedepannya gitu. Oke, betul, setuju banget. Oke, mungkin aku mau resume sedikit ya kayak tadi closing statementnya. Yang penting itu kita harus fokus teman-teman dan juga maksimalin potensi diri kita. Misalnya kalau kalian tertariknya di bidang UI or UX designer, be it ya kayak. Kalau misalnya aku interestnya di bidang lingkungan nih, ya udah langsung ya kayak istilahnya be it juga. Oke, mantap sekali Kak Fitra. Terima kasih banget telah menyempatkan hadir pada podcast luar kampus episode 7 ini. Mohon maaf ya Kak kalau ada terdapat kesalahan. Oke. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.